Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121-2020-045. Di sini saya akan menjelaskan cara menyembuhkan data pada uji normalitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, nilai mendekati nol. Nah, di sini ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Yang pertama ada moderate positive skewness, lalu substansial positif, lalu yang ketiga severe positif, lalu yang keempat moderate negatif, yang kelima substansial negatif, yang keenam severe. Nah, di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Nah, untuk bentuk grafik histogram moderat positif, bentuk transformasi datanya itu SQRT atau akar kuadrat. Untuk grafik substansial positif, bentuk transformasi datanya itu logaritma 10 atau ln. Untuk grafik severe positif dengan bentuk L, bentuk transformasi datanya itu 1/X atau inverse. Bentuk grafik moderat negatif, bentuk transformasi datanya itu SQRT dikali K dikurang X. Lalu yang kelima, substansial negatif, bentuk transformasi datanya itu LG10 dikali K dikurang X. Untuk grafik severe negatif, bentuk transformasi datanya itu 1 dibagi K dikurang X. Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS. Jadi setelah aplikasi SPSS sudah terbuka, nah di sini itu ada variabel income, earns, wealth, EXP, dan age. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini income-nya itu kita pindahkan ke dependent, earns, wealth, EXP, dan age-nya itu kita pindahkan ke independent. Nah, setelah itu kita ke plots. Nah, resitnya ini kita pindahkan ke Y, ZPRED-nya ini kita pindahkan ke X. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik save. Nah, di save ini kita klik, kita checklist unstandardized-nya. Lalu setelah itu kita klik continue. Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, outputnya sudah muncul. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Nah, kita klik analyze lagi, lalu pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialogs, dan one sample key S. Nah, di sini test variable listnya kita masukkan unstandardized. Lalu kita klik OK. Sudah muncul. Jadi untuk mengetahui datanya ini normal atau tidak, kita lihat di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test di bagian signifikannya. Nah, kita lihat di sini signifikannya itu sebesar 0,000, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi data ini tidak normal, maka perlu untuk kita sembuhkan. Nah, setelah itu kita sembuhkan terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, dan one sample key S. Nah, yang ini itu yang kita masukkan ke test variable list adalah income,
earns, wealth, EXP, dan age. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat lagi di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov-nya dan lihat di bagian signifikan. Nah, kita bisa lihat nih income 0,11, earns 0,10, wealth 0,00, EXP 0,200, dan age 0,028. Nah, dari 5 variabel ini signifikan yang lebih besar dari 0,05 itu hanya EXP. Jadi, selain dari EXP ini, datanya itu tidak normal karena signifikannya itu kurang dari 0,05. Maka, 4 variabel ini perlu kita sembuhkan. Nah, jadi untuk bisa mengetahui rumus apa yang kita gunakan seperti ln atau SQRT untuk menyembuhkan ini, jadi kita lihat dulu di grafiknya. Lalu kita pilih Graph, lalu pilih Legacy Dialog, setelah itu pilih yang histogram. Nah, di sini variabelnya kita masukin income, jadi satu-satu, nggak bisa langsung semuanya. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita masukkan lagi variabel yang lainnya. Setelah itu kita masukkan earns, lalu klik OK. Lalu variabel lainnya. Sekarang wealth. Nah, variabel terakhir kita masukkan age. Kita nggak perlu masukkan EXP karena data ini sudah normal ya. Jadi kita langsung saja klik OK. Nah, grafik dari 4 variabel ini sudah muncul. Pertama kita lihat dulu grafik income. Nah, ini di sini menurut saya ini grafik income itu lebih condong ke jenis grafik substansial. Lalu yang kedua, variabel earns, dari kita lihat grafiknya itu sepertinya lebih condong juga ke jenis grafik substansial. Nah, setelah itu variabel wealth di sini lebih menurut saya bisa condong ke moderate atau substansial, tapi nanti kita bisa pastiin dia lebih condong ke moderate atau substansial setelah kita transform. Setelah itu variabel age. Nah, di sini menurut saya juga lebih condong ke jenis grafik yang substansial. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS untuk mentransform. Nah, di sini kita klik transform, lalu compute variable. Jadi, untuk substansial itu kita menggunakan rumus ln. Dan untuk yang moderate kita menggunakan rumus SQRT. Jadi, pertama target variable kita isi dulu. Kita pertama ingin mentransfer ln terlebih dahulu. Itu ln income. Kita cari rumusnya, kita klik all, lalu cari ln. Nah, ini ln, kita masukkan. Nah, income-nya ini kita masukkan ke numeric expression, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu sudah muncul nih ln income-nya.
kembali lagi ke transform, lalu kita compute lagi yang earns. Ini kita ganti menjadi earns, lalu kita klik OK. Setelah itu kita transform lagi, kita ganti menjadi LN wealth. Kita masukkan wealth-nya, lalu kita klik OK. Nah, untuk wealth tadi, karena kita masih ragu apakah wealth ini ke moderate atau substansial, jadi untuk wealth kita gunakan juga rumus yang SQRT. Kita cari rumus SQRT-nya. Nah, ini sudah ketemu, lalu kita masukkan wealth-nya ke sini. Lalu kita klik OK. Kembali lagi ke compute variable. Terakhir yaitu LNH. Kita cari LN-nya lagi. Lalu kita pilih age. Lalu kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Ada LN income, earns, wealth, SQRT wealth, dan LNH. Langkah selanjutnya itu kita klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Dan di sini dependentnya itu kita masukin LN income. Lalu untuk independennya itu kita masukin LN earns, wealth, SQRT wealth, dan LNH. Jangan lupa EXP-nya juga kita masukin ke independen. Lalu plots-nya kita isi dengan Y dengan spreadsheet, X dengan ZPRED. Lalu save-nya kita checklist unstandardized-nya, lalu klik continue, lalu kita klik OK. Sudah muncul res 2-nya, setelah itu kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, dan one sample KS. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized atau res 2-nya ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat di bagian one sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Di bagian signifikannya itu sebesar 0,200, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi bisa dikatakan ini sudah normal ya, sudah terdistribusi normal. Nah, tapi kita mau lihat nih apa lebih spesifik dari nilai signifikan dari income, earns, wealth, age. Nah, jadi kita kembali lagi ke SPSS. Kita klik transform, kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, lalu pilih one sample KS. Nah, di sini kita masukkan dari LN income sampai LNH ke variable list, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul. Kita lihat lagi di bagian signifikannya. LN income-nya itu signifikannya sebesar 0,200, LN earn sebesar 0,200, LN wealth sebesar 0,08, SQRT wealth sebesar 0,200, dan LNH sebesar 0,088. Nah, jadi artinya dari variabel ini semuanya sudah lebih besar dari 0,05 ya signifikannya. Jadi sudah bisa dikatakan normal.
Jadi sudah tidak perlu lagi untuk disembuhkan. Nah, kita lihat nih di LN Weld sama Esquerta Weld. Jadi untuk variabel Weld ini lebih condong ke moderate. Karena kita lihat di signifikannya itu dari LN Weld sebesar 0,08 dan Esquerta Weld itu sebesar 0,200. Jadi lebih tinggi dengan menggunakan SQRT. Jadi untuk Weld ini mungkin lebih condong ke moderate. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan uji multicol. Penyembuhan uji multicol. Selanjutnya, penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Jadi, uji multicol ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Jadi kriterianya itu lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Jadi jika toleransinya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, artinya terjadi multicol. Nah, jika tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, artinya tidak terjadi multicol. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multicol dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multicol dalam model regresi, yang pertama melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multicol dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS. Jadi, selanjutnya untuk uji multicol, pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini dependennya kita masukkan income, lalu untuk independennya itu kita masukkan earns, wealth, exp, dan age. Statistiknya kita pilih, kita checklist and estimates, model fit, dan collinearity diagnostic, lalu klik continue. Kita klik plots, Y-nya itu Stresit, XZ PRAD, lalu klik continue. Lalu save-nya kita klik atau checklist as standardized, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, outputnya sudah muncul. Jadi untuk multicol itu kita lihat di tabel koefisien, bagian tolerance dan VIF. Jadi kita lihat untuk earns, tolerance-nya itu sebesar 0,045 dan VIF-nya itu 1,551. Yang artinya toleransinya lebih besar dari 0,05. Toleransinya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Artinya data earns itu tidak terjadi multicol. Lalu yang kedua variabel wealth, toleransinya sebesar 0,667 dan VIF-nya sebesar 1,500. Dan wealth juga tidak terjadi multicol karena untuk toleransi dan VIF-nya memenuhi kriteria. Lalu setelah itu selanjutnya variabel exp, kita lihat toleransi itu sebesar 0,073 dan VIF-nya sebesar 13,714. Nah, ini bisa dikatakan terjadi multicol karena toleransinya itu kurang dari 0,1
dan VIF-nya itu lebih besar dari 10. Jadi untuk ISP ini terjadi multi-call. Lalu kita lihat age, toleransinya juga sebesar 0,074 dan VIF-nya sebesar 13,562. Jadi toleransinya lebih besar, kurang dari 0,1 dan VIF-nya lebih besar dari 10. Jadi untuk age juga terjadi multi-call. Nah, untuk penyembuhan multi-call ini, caranya itu kita bisa menghilangkan salah satu dari data atau variabel yang terjadi multi-call. Jadi misalnya kita hilangkan EXP atau kita hilangkan yang age. Nah, lalu kita balik lagi ke aplikasi SPSS. Nah, untuk penyembuhannya kita klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Nah, di sini kita buang data variabel tadi yang terjadi multi-call, yaitu kita buang age, jadi sisa earns, wealth, dan EXP. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di tabel koefisien, bagian tolerance dan VIF. Jadi variabel yang tersisa itu earns, wealth, dan EXP, karena tadi yang kita buang adalah age. Kita lihat tolerance dari earns itu sebesar 0,697, jadi artinya lebih besar dari 0,1. VIF-nya sebesar 1,434, kurang dari 10, yang artinya earns ini tidak terjadi multi-call. Lalu untuk variabel wealth, toleransinya sebesar 0,785, yang artinya lebih besar dari 0,1, dan VIF-nya sebesar 1,274. Ini juga kurang dari 10, jadi variabel wealth ini tidak terjadi multi-call. Nah, selanjutnya EXP, toleransinya itu sebesar 0,702. Ini kurang dari 0,1. VIF sebesar 1,425. VIF juga kurang tadi toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya ini kurang dari 10. Jadi XP juga tidak terjadi multi-call. Jadi 3 variabel ini setelah kita melakukan penyembuhan uji multi-call, sudah tidak ada lagi multi-call-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.